إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan kebaikan atau kebahagiaan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Maka seharusnya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai kebahagiaan tersebut. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita, begitupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dalam Al-Qur'an ketika kita melihat ayat-ayat khususnya tentang doa agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, misalnya dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-201, walaupun ayat ini terkait juga dengan pelaksanaan ibadah haji, dan puncak-puncak dari kegiatan ibadah haji ketika orang berwukuf di Arafah, maka dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada yang berkata dalam arti berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan begitu pula kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Bahkan doa ini disebutkan dalam riwayat adalah salah satu doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan doa sapu jagat ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena untuk mencapai kebahagiaan ini tidak cukup hanya sekedar kita berdoa saja. Dalam syariat kita harus dianjurkan melakukan ikhtiar, melakukan upaya untuk mencapai kebahagiaan itu. Apakah kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya harta kita? Apakah kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya pengikut kita? Ataukah dengan banyaknya anak-anak kita? Mari kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang kemudian dengannya kita bisa melaksanakannya, yang insya Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-97 ada petunjuk Allah di situ kalau kita mau mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Begitupun dalam surah Ghafir misalnya di ayat ke-40 di potongan ayat wa man amila sholihan, pakai waw di situ, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata. Bayangkan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah yang memberikan petunjuk, siapa lagi petunjuk yang terbaik kalau bukan Allah? Maka mari sama-sama kita perhatikan cara memperoleh kebahagiaan ini. Yang pertama dalam surah An-Nahl tadi, ternyata caranya adalah melakukan amal soleh. Ini satu, melakukan amal soleh. Man amila solihan, siapa yang melakukan amal soleh, artinya rajin melakukan amal soleh, tentu niat karena Allah semata, bukan karena ada tendensi yang lain. Maka berbahagialah yang suka melakukan amal-amal soleh. Bahkan Allah merinci min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, termasuk keluarga-keluarga kita atau istri-istri kita. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang perempuan. Sama-sama di mata Allah Subhanahu wa taala, siapapun baik laki-laki maupun perempuan ketika beramal soleh dengan niat karena Allah semata, maka kata Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, sedang dia dalam keadaan beriman. Syarat yang pertama ini harus beriman. Kalau tidak beriman maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu bahwa syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah semata, dan yang kedua adalah mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tapi kalau dia tidak beriman seperti orang-orang kafir, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah janji Allah, kalau melakukan amal soleh dengan ikhlas karena Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu, maka pasti kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji Allah, dan Allah itulah la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya, pasti ditepati. Maka harusnya kita sangat yakin bahwa kalau hari ini kita belum merasakan yang namanya kebahagiaan di dunia ini sebelum di akhirat kelak, maka cek amal-amal soleh kita selama ini. Apakah kita sudah rajin mengerjakan amal soleh? Kalau sudah rajin, bagaimana keikhlasan kita dalam menjalaninya? Jangan-jangan kita sudah rajin tapi masih ada unsur-unsur yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami akan memberikan balasan yang lebih baik, bi ahsani ma kanu ya'malun. Bayangkan, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, tentunya waktu yang sangat singkat ini kita tidak bisa banyak menyebutkan amal-amal soleh yang menjadi bagian daripada kehidupan kita hari-hari ini, untuk mengingatkan diri kami dan kepada jamaah sekalian. Kalau kita hubungkan antara amal soleh yang kita lakukan ini dengan pintu-pintu surga, bukankah di dalam hadis Rasulullah SAW telah disebutkan bahwa di surga itu ada 8 pintu. Bayangkan, ada 8 pintu, dan pintunya jangan kita bayangkan selebar pintu masjid ini. Dan masing-masing pintu itu nanti akan ada orang yang dipanggil sesuai dengan amal andalannya. Amal andalan yang tentunya menjadi bekal sewaktu hidup di dunia untuk persiapan masuk dalam surga. Dan inilah kita kaitkan dengan amal soleh. Misalnya yang pertama, di surga itu nanti ada pintu yang namanya pintu as-sholah, pintu khusus, nanti dipanggil orang-orang yang menjaga sholatnya pada saat waktu di dunia. Nah, beruntunglah kita yang hari ini tetap istiqomah dalam menjalankan perintah sholat ini, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunat kita. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun
itu disebutkan tentang orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warithun, mereka itu adalah pewaris. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, hum, mereka fiha khalidun, di dalamnya kekal. Bayangkan, surga yang paling terindah di akhirat itu adalah surga Firdaus. Pada siapa diberikan? Kepada orang-orang yang masuk dalam kriterianya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan salat mereka khusyuk. Perhatikan kekhusyuan kita pada saat kita salat, Bapak. Jangan sampai kita salat hanya sekedar gerakan saja, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau sekedar kita hanya datang di masjid semata. Tidak. Ada nilai-nilai yang kita inginkan lebih dalam daripada pelaksanaan sholat itu. Bahkan dalam surah yang lain kita sudah hafalkan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saat kita mau melaksanakan perbuatan keji dan kemungkaran, itu bisa dicegah dengan sholat yang benar yang kita lakukan, yaitu khusyuk dalam sholat. Meraih khusyuk dalam sholat itu panjang pembahasannya. Bahkan dalam ayat di surah Al-Mu'minun itu juga walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Dua kali Allah mengulang tentang tema salat ini. Tapi yang keduanya ini adalah orang yang menjaga salatnya. Menjaga apanya? Menjaga waktunya. Salat tepat waktu. As-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di awal waktu. Jangan selalu terlambat Bapak dan jamaah sekalian. Ketika masuk waktu maghrib, sholatlah pada waktu maghrib. Ketika masuk waktu isya, sholatlah pada waktu isya. Ketika masuk waktu subuh, sholatlah pada waktu subuh. Jangan sebelum menjelang terbitnya matahari baru sholat. Kalau mau serius mendapatkan kebahagiaan di akhir, yaitu surga Firdaus, maka jaga sholat fardu kita sehari semalam ini di masjid, bukan di rumah. Apalagi sholat-sholat yang lain, maksudnya adalah sholat-sholat sunnah, seperti sholat malam. Bangunlah, jangan pada saat azan. Paling lambat setengah jam sebelum azan bangun, sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dalam surah Al-Muzammil, bahkan surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dalam surah Al-Isra juga begitu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ila akhiril ayat. Semua tentang salat malam, salat tahajud. Maka tidak cukup dengan salat wajib saja, tapi tambah dengan salat-salat sunnah yang lain, termasuk perhatikan salat yaitu rawatib antara azan dan iqamat dan setelah salat. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan pintu surga dengan amal soleh yang insya Allah akan membuat kita bahagia, selain salat, di surga itu ada namanya pintu khusus bagi orang-orang yang suka bersedekah atau suka berinfak, namanya pintu as-sadaqah. Maka jaga kebiasaan baik ini. Jangan lewatkan sehari semalam tanpa berinfak di jalan Allah, niat semata karena Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan pujian atau ridha manusia. Walaupun berinfak ini boleh juga secara terang-terangan. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil laili wan nahar, baik itu di malam hari dan siang hari, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kalau terang-terangan, jaga hati kita jangan sampai riya, ingin disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Jaga betul-betul niat karena Allah atau ingin memotivasi orang lain, silakan. Maka kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka balasan di sisi Rabb mereka, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut kepada mereka dalam menghadapi hari akhirat.
menurut tafsir As-Sa'di, walahum yahzanun, dan juga tidak merasa sedih. Artinya kebalikan daripada tidak merasa sedih berarti bahagia. Maka jaga infak kita ini. Dan bagian daripada berinfak ini memang adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Ini perintah Allah, infakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harta yang ada di tangan kita hari ini, yang ada di dompet kita, di rekening kita, di rumah kita, itu adalah miliknya Allah. Sang pemilik menyuruh kita menginfakkan sebagian, yang sisanya pakai lebih banyak daripada yang kita infakkan. Lalu ada orang yang ketika diberikan rezeki dari Allah semuanya 100% untuk dirinya, padahal sang pemilik harta menyuruh sebagian kecil. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak sedikit dan juga tidak banyak, wa kana baina dzalika qawama, dan pertengahan di antara keduanya. Jangan terlalu boros berinfak, jangan juga terlalu kikir sedikit sekali, tapi wa kana baina dzalika qawama. Maka berinfaklah. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Berinfak itulah tabungan kita di akhirat. Sebagaimana hari ini ada yang menabung untuk kehidupan masa depannya di dunia ini. Dan yang terakhir sebagai penutup, karena waktu yang sangat terbatas, kalau kita kaitkan dengan amal soleh yang insya Allah kalau kita lakukan kita akan bahagia. Ini jaminan dari Allah yang kaitannya dengan pintu surga, dan ini membutuhkan sedikit kesabaran dari kita. Yaitu apa? Di surga ada namanya Bapak dan jamaah sekalian, pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Apa itu pintu Ar-Rayyan? Pintu khusus yang disediakan bagi orang-orang yang menjaga puasa sunnahnya waktu di dunia ini. Kalau puasa wajib kita sudah melakukan semua insya Allah. Setiap bulan Ramadan insya Allah kita lakukan. Tapi yang membedakan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lain adalah sepanjang di luar bulan Ramadan bagaimana perhatiannya dengan puasa sunnah ini. Yaitu misalnya puasa Senin dan Kamis, atau bisa juga dengan Ayyamul Bid, 3 hari berturut-turut puasa pertengahan di bulan Hijriah, tanggal 13, 14 dan 15. Makanya kita kaum muslimin harus mengetahui tanggal 1 bulan Hijriah itu hari apa, supaya kita bisa berhitung tanggal 13 itu hari ini, dan hari ini, 3 hari berturut-turut. Menjalankan puasa sunnah ini bukan perkara yang mudah. Bukan, butuh kesabaran, dan yang kedua adalah butuh tantangan. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib kita sama-sama berpuasa, sehingga kita tidak melihat ada orang makan di sekeliling kita saat kita berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah, kita berpuasa, orang di sekeliling kita makan, tercium aroma makanan. Ini menggoda sekali sebagai naluri bagi seorang manusia. Lalu kemudian dia bersabar dengan itu. Maka jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau serius kita mau bahagia, cek koreksi 3 amalan kita ini. Tidak usah terlalu banyak kita sebutkan, 3 saja ini. Yang pertama, bagaimana perhatian kita kepada sholat ini, mulai dari kedisiplinannya sampai kepada kekhusyuannya pada kita sholat. Khusyuk dalam sholat, tidak banyak mengingat hal-hal tentang duniawi saat kita bertakbiratul ihram sampai kita salam. Perhatikan bacaan imam, perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, sebagai kesimpulan, selain daripada sholat, adalah kita rajin berinfak, rajin bersedekah setiap hari. Jangan cuma sekali sepekan hari Jumat, tapi setiap hari, berapapun nilainya. Kemudian yang terakhir adalah yang belum, mari sama-sama kita mencoba. Kalau tidak dimulai kapan lagi, yaitu berpuasa sunnah yang melatih kesabaran dan membutuhkan tantangan di hari Senin dan hari Kamis, ataukah 13, 14 dan 15. Inilah 3 amalan yang insya Allah kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan caranya sendiri, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ini dan insya Allah kelak nanti di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.